Interior. Perawatan ringan. Alat-alat dan cairan yang digunakan adalah lap microfiber tipe TERI minimal 2 buah, vakum, all-purpose cleaner atau interior cleaner, ember, dan air bersih. Langkah-langkah yang saya tunjukkan di sini bukanlah merupakan patokan. Anda bisa fleksibel untuk menentukan bagian mana yang dibersihkan sebelum bagian yang mana. Gunakan video ini untuk referensi. Kondisi awal mobil setelah pemakaian setiap hari. Koran berserakan, tiket parkir dan tol, tisu, pijakan kaki kotor. Pertama-tama, selalu bersihkan kotoran yang bisa diangkat dengan tangan terlebih dahulu. Cukup gunakan lap microfiber kering tanpa cairan pembersih untuk membersihkan plastik odometer. Lalu mulailah dengan memvakum karpet untuk mengangkat debu dan pasir. Mobil pun langsung terlihat lebih rapi dan bersih hanya dengan membersihkan sampah dan merapikan bagian interior. Sekarang tinggal membersihkan interior dengan lap microfiber basah. Pada perawatan ringan, interior mobil cukup dilap dengan lap microfiber basah saja untuk mengangkat debu. Bersihkanlah secara sistematis agar efisien. Dari kanan depan kursi supir, ke arah belakang, lalu kiri belakang, dan akhirnya ke depan kembali. Pada saat melakukan perawatan ringan, jangan ragu untuk menggunakan all-purpose cleaner jika memang dibutuhkan untuk bagian-bagian yang memang lebih kotor. Setelah interior bagian atas dibersihkan, sekarang saatnya membersihkan pijakan kaki yang kotor. Semprotkanlah all-purpose cleaner, lalu sikat dengan menggunakan sikat sedang. Lakukanlah spot cleaning untuk area-area yang memang diperlukan. Terakhir, untuk membersihkan kaca bagian dalam, cukup menggunakan lap yang sedikit basah. Perawatan detil. Alat-alat dan cairan yang digunakan adalah lap microfiber tipe TERI minimal 2 buah, vakum, all-purpose cleaner, pembersih kaca, sikat sedang atau kasar, sikat gigi, kuas setengah inch atau kuas lukis yang besar. Kondisi awal mobil. Kotor dan berdebu. Bersihkanlah sampah-sampah terlebih dahulu, lalu vakum. Pada perawatan detil, bersihkanlah dengan bantuan all-purpose cleaner. Kombinasi all-purpose cleaner dan lap microfiber TERI akan sangat efektif untuk mengangkat kotoran. Gunakanlah kuas untuk membersihkan sela-sela dari debu. Di video ini yang perlu saya tekankan adalah jangan terpaku dengan metode yang saya tunjukkan, tetapi be fleksibel. Lakukanlah lebih atau kurang, sesuaikan dengan kondisi interior mobil Anda. Semprotkanlah cleaner ke permukaan yang akan dibersihkan jika cipratannya tidak akan mengakibatkan masalah seperti konslet. Tetapi sebaliknya, semprotkanlah cleaner pada lap microfiber jika Anda akan membersihkan permukaan yang sensitif terhadap cairan seperti panel-panel elektronik pada dashboard. Bersihkanlah juga secara sistematis agar efisien. Setelah membersihkan interior, lap tentunya menjadi sangat kotor, dan barulah kita membersihkan bagian kotor seperti pijakan kaki. Gunakanlah sikat untuk membersihkannya jika diperlukan. Terakhir, bersihkanlah kaca dengan glass cleaner. Hasil akhir setelah melalui proses perawatan detil. Perawatan menyeluruh. Alat-alat dan cairan yang digunakan adalah lap microfiber tipe TERI minimal 4 buah, lap kanebo, vakum, all-purpose cleaner, bulk enter remover atau minyak tanah, pembersih kaca, protektan vinil, protektan fabric atau bahan kain, protektan kulit, sikat baju, kuas 1 inch, sikat gigi, cotton bud, ember, lap katun bekas, tusuk gigi, dan potongan kain katun. Pertama-tama selalu bersihkan terlebih dahulu sampah-sampah besar, lalu lanjutkan dengan memvakum. Sebelum masuk ke bagian interior, marilah kita bersihkan pengait dan engsel pintu terlebih dahulu. Gunakanlah all-purpose cleaner untuk membersihkan debu, lalu gunakanlah bulk enter remover atau minyak tanah
untuk membersihkan oli dan gemuk pada engsel. Untuk engsel pintu, gunakanlah teknik yang sama. Semprotkanlah all-purpose cleaner lalu lap. Selanjutnya, gunakan bak tinta remover untuk membersihkan oli dan gemuk. Lanjutkan ke bagian dalam interior, dimulai dari plafon bagian depan. Untuk plafon yang terbuat dari vinil, Anda bisa menggunakan sikat baju untuk membersihkannya. Caranya, semprot, lalu sikat, lalu keringkanlah dengan lap. Gunakanlah sikat gigi untuk daerah yang tidak terjangkau oleh sikat. Salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika membersihkan interior adalah agar membuka pintu sehingga ada sirkulasi udara. Bersihkanlah plafon atau bagian atas terlebih dahulu agar cairan yang jatuh tidak akan menjadi masalah jika mengotori bagian jok karena jok memang belum dibersihkan. Untuk plafon berbahan kain, gunakanlah teknik berikut. Semprotkan all-purpose cleaner langsung pada plafon, tetapi jangan sampai terlalu basah. Lalu sikat searah dengan sikat baju. Terakhir, bilaslah dengan air menggunakan sikat. Lalu keringkan dengan lap microfiber dengan cara menekan-nekan plafon agar air dapat tertransfer ke lap. Untuk plafon dengan bahan meludru, gunakanlah teknik berikut. Gunakan potongan spons dan semprotkan cleaner pada spons. Tekan-tekanlah spons pada plafon. Terakhir, keringkanlah dengan lap microfiber dan diangin-angin. Marilah kita lanjutkan dengan membersihkan dashboard, lubang AC, dan panel-panel. Gunakanlah sikat sepatu untuk menyikat dashboard yang terbuat dari plastik. Untuk lubang AC, bersihkan debu-debunya terlebih dahulu, lalu gunakan cotton bud dan all-purpose cleaner untuk membersihkan kotoran yang masih menempel pada bagian dalamnya. Pada video ini, saya membersihkan jok yang sudah dilapisi dengan bahan semi kulit, jadi saya cukup menggunakan sikat baju. Mobil dengan jok kulit pun bisa dibersihkan dengan teknik yang sama. Yang perlu diperhatikan adalah apakah all-purpose cleaner-nya dapat digunakan untuk kulit atau tidak. Jadi, sebaiknya tes dulu apakah cairan cleaner-nya akan merubah warna jok kulitnya atau tidak. Untuk jok kain, gunakanlah teknik seperti membersihkan plafon berbahan kain, di mana Anda harus membilas sisa-sisa cairan cleaner-nya. Sering-seringlah mengganti lap jika memang sudah terlalu basah atau terlalu kotor. Lanjutkanlah dengan membersihkan karpet kaki. Ketuk-ketukkanlah dan kibas-kibaskanlah agar pasir dapat terlepas terlebih dahulu. Lalu vakum untuk mengangkat pasir dan debunya. Spot cleaninglah terlebih dahulu untuk daerah-daerah yang sangat kotor dengan menggunakan all-purpose cleaner atau deterjen. Lalu bersihkan dengan menggunakan deterjen dan sikat yang keras. Karpet kaki dengan bahan nilon sangat-sangat durable. Jika mobil Anda memiliki karpet bludru, gunakanlah sikat yang lebih lembut seperti sikat baju atau sikat sepatu. Keringkanlah karpet dengan cara digantung atau dengan menggunakan wet or dry vacuum untuk mengangkat sebanyak mungkin airnya terlebih dahulu. Sebagai tambahan, Anda bisa menyemprotkan karpet protektor. Mari kita lanjutkan dengan membersihkan pedal. Semprotkanlah dengan all-purpose cleaner, lalu sikat dengan menggunakan sikat gigi dan tusuk gigi untuk mengangkat kerikil dan aspal yang biasanya terselip. Lalu lap dengan kain cotton bekas. Terakhir, membersihkan karpet dasar. Caranya sebagai berikut. Vakum karpet dasar terlebih dahulu, lalu semprotkan all-purpose cleaner, agak basah juga tidak apa-apa. Sikatlah untuk meratakan cleanernya, dan agar cleaner dapat masuk dan menjangkau bagian bawah karpet. Lalu vakum untuk mengangkat sebanyak mungkin sisa cairan cleanernya, lalu bilaslah karpet dengan air. Kemudian vakum lagi untuk mengangkat sebanyak mungkin airnya. Gunakanlah lap untuk mentransfer sisa-sisa air ke lap. Terakhir, tinggal mengangin-angin dengan membuka pintu atau kaca mobil, sebaiknya di tempat tertutup yang terhindar dari debu.